bukan pasar pasar anyar atau pasar ini ya. Jadi kalau secara ekonomi pasar itu adalah bertemunya penjual dan pembeli ya. Jadi pasar itu tidak selalu ada bentuk fisiknya dan sekarang udah kalau dulu kan bayangin gitu ini ternyata sekarang nggak harus bentuk fisik kan dengan online ya. Jadi pasar itu yang penting penjual dan pembeli ketemu ya. Nah, di situ adalah pasar ya. Nah, kemudian pasar itu secara ekstrim secara ininya itu ada dua ya, pasar persaingan sempurna dan monopoli ya. Kemudian di tengahnya itu ada beberapa. Jadi ada oligopoli, ada duopoli, ada uh, monopolistik ya. Kemudian pasar yang ideal ya, pasar yang ideal itu adalah pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau dengan pasar persaingan sempurna ini nanti harapannya biasanya akan memberikan kesejahteraan, kemudian alokasi sumber daya itu akan sesuai ya dengan kondisinya akhirnya akan efisien. Namun definisi pasar persaingan sempurna yang benar-benar ada itu kadang-kadang masih susah ya ini ya. Jadi kadang-kadang abstrak ya. Jadi mungkin mendekati gitu ya. Yang benar-benar persaingan sempurna 100% itu eh, susah ya secara real ditemuin. Namun sekarang semakin ke sini ya dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan perkembangan digital, informasi kan semakin simetris sehingga pasar persaingan sempurna itu sekarang semakin bisa tercipta gitu. Kalau kalau dulu tuh susah, jadi kita membicarakan pasar persaingan sempurna, tetapi untuk mencapai itu memang perlu effort tinggi gitu ya. Jadi itu hanya ada di dunia ini aja gitu ya. Jadi dalam dunia yang sebenarnya itu susah dicapai. Namun sekarang dengan teknologi insya Allah ada udah mendekati ya pasar persaingan sempurna. Dalam mempelajari pasar persaingan sempurna ya, ini nanti kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih pasar persaingan sempurna? Kemudian apa itu penerimaan marginal ya? Jadi sama kayak kemarin kalau waktu kita bicara produksi, fungsi produksi kan ada produk marginal ya, kemudian ada biaya marginal ya. Jadi kalau produk marginal itu di fungsi produksi kemudian turunan ya dari produksinya. Biaya marginal turunan dari biayanya. Nah, di sini nanti juga ada penerimaan marginal, itu berarti eh, ininya dari total penerimaan ya, perubahan dari eh, total penerimaannya, selisihnya ya, deltanya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Nah, ini kenapa ini penting? Karena ini kaitannya nanti bagaimana respon ya, respon penjual dan pembeli tadi dalam harga nanti ya. Makanya ini nanti akan dijelaskan kaitannya dengan marginal, rata-rata, dan total ini. Kemudian bagaimana cara perusahaan kompetitif atau perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu akan menentukan kuantitas. Kuantitas ini adalah key yang memaksimumkan laba ya. Jadi pada saat key berapa biar keuntungan tadi maksimum. Kemudian kapan perusahaan kompetitif atau pasar persaingan sempurna ini akan berhenti berproduksi dalam jangka pendek, kemudian dan akan keluar pasar yaitu dalam jangka panjang ya. Ini adalah kondisi kemarin yang udah pernah Ibu katakan ya. Kalau dalam jangka panjang ini keluar jangka panjang ini exit, kalau hanya berhenti berproduksi jangka pendek ini shutdown ya. Jadi pada saat P-nya ini lebih kecil daripada AVC. Karena kan perusahaan akan berproduksi apabila P-nya sama dengan ya, minimal sama dengan AVC ya. Jadi minimal kerugian itu hanya sebesar biaya tetap ya. Kalau P-nya lebih kecil, berarti kan dia harus berhenti ya, berhenti tapi dalam jangka pendek ya. Makanya disebut dengan shutdown. Kemudian kalau jangka panjang, ini berarti apabila harga itu lebih kecil daripada ATC-nya ya. ATC itu adalah total biaya rata-rata total ya. Berarti kan di situ ada biaya variabel dan biaya tetap ya. Jadi kalau udah di bawah itu biaya tetapnya juga nggak
ini tercover ya, berarti dia harus keluar ya dari berproduksi dalam jangka panjang ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian seperti apa kurva penawaran pasar dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang ya. Ini akan kita bahas nanti ya. Jadi ada penawaran perusahaan. Kemarin pernah Ibu cerita waktu diproduksi ya bahwa penawaran perusahaan itu adalah marginal cost-nya ya. Marginal cost-nya yang diawali pada AVC ya. Dengan AVC pada saat udah AVC tadi kan perusahaan udah mau menawarkan ya. Nah, itu kurva penawaran perusahaan. Kalau kurva penawaran pasar berarti penjumlahan dari penawaran perusahaan-perusahaan ya. Kalau jangka pendek nanti ada, kemudian jangka panjang itu berarti pada saat jangka panjang semua input adalah berubah ya. Nanti berarti akan beda ya jangka pendek dan jangka panjang. Ini nanti akan kita bahas. Nah, ini topik-topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siang ya, maaf. Pada sore hari ini. Nah, kemudian kita tadi bicara masalah pasar persaingan sempurna. Berarti apa pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu yang mempunyai karakteristik banyak penjual dan banyak pembeli ya. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu penjual dan pembelinya adalah banyak. Nah, karena banyak berarti di sini harga itu tidak ditentukan oleh penjual maupun tidak ditentukan oleh pembeli ya. Jadi penjual tidak bisa menentukan harga, begitupun pembeli ya. Jadi pertemuan antara penjual dan pembeli akan terbentuk harga. Kemudian barang yang ditawarkan itu sebagian besar homogen ya, sama. Perusahaan dapat dengan bebas masuk dan keluar pasar. Nah, karena asumsi banyak penjual dan pembeli dan barang yang ditawarkan homogen tadi ya, ini sehingga perusahaan tadi ya, baik perusahaan maupun pembeli ini dia bertindak sebagai penerima harga ya. Jadi dia sebagai price taker. Dia bukan menentukan harga. Jadi harga tadi given, yang menentukan adalah pasar, bertemunya permintaan dan penawaran ya. Jadi ini yang ciri khusus dari permintaan pasar persaingan sempurna ya. Jadi harga itu adalah karena kekuatan dari permintaan dan penawaran. Kemudian di sini ada penerimaan perusahaan ya. Penerimaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ya, penerimaan itu biasanya ini dengan revenue ya. Jadi kalau total penerimaan ini berarti total revenue itu berarti harga kali Q. Itu ada jumlahnya. Q itu adalah jumlahnya dan P ini adalah PE. PE itu P keseimbangan, yaitu P tadi yang ditentukan oleh bertemunya permintaan dan penawaran ya. Jadi harga tadi yang harga keseimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh penjual maupun pembeli ya, dikalikan kuantitasnya. Ini adalah TR. Nah, kemudian average revenue ini berarti kan penerimaan rata-rata. Berarti kan dibagi oleh Q ya. TR dibagi oleh Q ini berarti sama dengan harga ya, PE, harga keseimbangan. Nah, kemudian penerimaan marginal sama kayak kemarin kita juga ada produk marginal, ada biaya marginal ya. Kalau di produk marginal kemarin TP dibagi delta TP dibagi delta L ya. Inputnya kan L. Kalau di biaya kemarin delta TC dibagi delta Q ya. Nah, sekarang kalau marginal revenue ya, ini berarti delta TR dibagi delta Q ya. Nah, kemudian ini istimewa untuk MR dalam pasar persaingan sempurna ini ya. Apa istimewanya? Karena harga tadi berapapun jumlah yang dijual itu tidak mempengaruhi harga ya, sehingga MR ini nanti akan sama dengan P ya. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ada 3 ya tadi ya, ada TR, ada AR itu sama dengan PE, dan MR itu juga sama dengan PE. Nah, kemudian di sini ada ini kurva ya, kurva pasar beras, permintaan pasar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah permintaan perusahaan ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah pasar, kurva pasar beras, di sini ada permintaan dan penawaran.
Kemudian ketemulah harga keseimbangan. Kemudian yang kanan ini adalah permintaan perusahaan ya. Permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ini bentuknya horizontal ya. Jadi di sini permintaan DF sama dengan PE sama dengan MR. Nah, ini kenapa? Karena di dalam pasar persaingan sempurna perusahaan tadi itu hanya bagian kecil ya dari pasar. Jadi kan perusahaan tadi terdiri dari banyak, pasar tadi kan terdiri dari banyak perusahaan kan, sehingga perusahaan itu hanya bagian kecil aja sehingga dia tidak bisa mempengaruhi harga berapapun perusahaan menjual ya. Jadi di sini berapapun output, ini harganya satu PE tadi. PE ini adalah ketemunya demand dan supply kan. Jadi PE ini harga keseimbangan. Jadi perusahaan ini tidak bisa menentukan harga. Perusahaan ini adalah sebagai pengikut harga taker, price taker ya. Makanya karena dia sebagai pengikut, makanya MR-nya ini sama dengan PE ya. Jadi pertambahan tambah key, tiap nambah key untuk menambahkan output ya, ininya nggak berubah harganya ya. Baik itu key ditambah atau dikurangi, harganya tetap satu, harganya adalah PE ya. Sehingga MR-nya ini adalah sama dengan harganya ya. Jadi bagi perusahaan harga pasar atau PE ini udah tertentu ya, udah given karena ditentukan oleh bertemunya permintaan dan penawaran ya. Sehingga permintaan perusahaan ini adalah elastis sempurna ya. Nah, ingat ya di sini permintaan perusahaan ya. Kalau sebelah kiri adalah permintaan pasar ya. Jadi kalau di dalam permintaan pasar ini demand-nya slope-nya negatif ya. Tetapi kalau permintaan perusahaan ini elastis sempurna ya. Jadi di sini berapapun output-nya harganya tidak berubah. Nah, kemudian ilustrasi perhitungan tadi ya, menghitung bagaimana TR, bagaimana AR, dan bagaimana MR ya. Di sini ada Q, kemudian ada harga tadi, harga keseimbangan, harganya kan satu. Sehingga TR ini tinggal ngalikan aja, Q dikalikan dengan harganya ya. Nah, kemudian AR ini berarti kan rata-rata, berarti total revenue dibagi Q-nya, sehingga akan ketemu penerimaan rata-rata ya. MR ini adalah delta TR dibagi delta Q ya. Jadi delta TR dari 0 ke 10 berarti 10 ya. Kemudian dari ini 1 ya Q-nya ya. Nah, jadi ini angkanya 10 10. Sehingga di sini MR sama dengan AR sama dengan P ya. Nah, ini dari data-data ini maka perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ini dapat meningkatkan output secara terus-menerus tanpa mempengaruhi harga pasar ya. Jadi Q ini naik terus ya, tetapi harga pasar ini tidak berubah ya. Tidak naik dan tidak turun ya. Jadi baik menambah atau mengurangi Q, ini harga tidak berubah ya. Nah, karena harga tidak berubah tadi, maka setiap unit peningkatan dalam Q ini menyebabkan penerimaan meningkat sebesar PE ya. Jadi meningkatnya setiap naik Q tadi naiknya hanya sebesar PE ya. Atau sama saja di sini bahwa MR sama dengan PE ya. Jadi di sini. Jadi setiap meningkatkan satu unit Q ya atau mengurangi satu unit Q, nah ini penerimaannya meningkat sebesar PE atau turun sebesar PE ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa MR itu sama dengan PE ya. Dan ini hanya terjadi di dalam pasar persaingan sempurna ya. Kenapa? Karena tadi bahwa ini tidak bisa menentukan harga. Jadi elastis sempurna tadi. Ya, jadi di sini MR sama dengan PE ini hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ya. Oke. Dari sini udah jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Halo? Ibu. Jelas ya? Lanjut ya? Jelas, Ibu. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Nanti kalau kurang jelas ini aja interupsi ya. Ya, Bu. Jangan sampai Bu. nanti Ibu udah ini kurang jelas gitu. Nah, ini akhirnya tadi ada PE ya 10, kemudian MR. Nah, akhirnya MR dengan PE kan sama ya. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna MR itu sama dengan PE dan inilah keistimewaan pasar persaingan sempurna.
Karena nanti di dalam monopoli P ini tidak sama dengan MR ya. P-nya lebih tinggi ya, harganya lebih tinggi daripada MR-nya. Karena dalam pasar monopoli itu kan punya power ya, karena dia sendirian, jadi dia yang akan mengatur harga ya, makanya harga relatif lebih tinggi ya. Tetapi kalau di dalam PPS ini tiap nambah Ki ya nambahnya sebesar satuan harga tadi ya. Oke. Kemudian proses maksimisasi laba ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimum itu berapa ya Ki yang harus diproduksi kan gitu ya. Nah, ini ada Ki. Jadi ini seakan-akan percobaan dulu gitu ya. Padahal sebetulnya ini udah ada hukum-hukum kaidah. Cuman kita harus percobaan dulu istilahnya ya. Ini ada Ki, misalnya Ki-nya dari 0, 1, 2, sampai 5. Kemudian TR-nya. Kemudian berapa Ki diproduksi yang memaksimalkan laba perusahaan ya. Jawaban dari ini, jawaban untuk memaksimumkan laba perusahaan ini kita menggunakan konsep margin ya. Nah, konsep margin itu kan turunan ya kalau kita belajar kalkulus ya atau ini ya kalkulus ya perhitungan kalkulus ya. Jadi turunannya ya margin itu ya. Jadi marginal tadi ya perubahan tadi ya. Jadi konsep margin tadi. Nah, ini berarti jika Q meningkat 1 unit ya penerimaan akan meningkat sebesar marginal revenue ya dan biaya akan meningkat sebesar MC kan ya. Jadi kalau Q naik itu berarti penerimaannya akan meningkat sebesar MR dan biayanya meningkat sebesar MC kan dikaitkan di sini ya. Nah, jadi ini kan ada TR, ada TC ya. Keuntungan ya, keuntungan itu kan TR dikurangi TC kan ya. TR itu kan penerimaan. Total cost itu biayanya. Jadi profit itu kan sebetulnya TR dikurangi TC. Nah, TR keuntungan yang paling besar ya, tertinggi tadi kan memaksimumkan keuntungan ya. Nah, keuntungan yang maksimum ini kan berarti jarak TR dan TC yang paling lebar kan? Ya. Jarak TR dan TC yang paling lebar. Nah, jarak ini akan yang lebar kalau secara kalkulus berarti kan pada saat turunannya gradiennya ya. Gradiennya itu bersinggungan kan? Ya, jadi sama gradiennya bersinggungan. Nah, pada saat gradien tadi kan sebetulnya gradien dari TR ini kan MR ya. Gradien dari TC ini adalah MC ya. Jadi makanya pada saat bersinggungan berarti MC-nya sama dengan MR nanti kalau dari proses konsep margin ini ya. Margin ini kan marginalnya ya. Marginal revenue ini MR, marginal cost ya. Jadi ini jadi konsep margin coba kita lihat ya nanti ya bahwa keuntungan maksimum itu kan pada saat bersinggungannya gradiennya sama sehingga lebar keuntungan itu akan tinggi ya pada saat gradien dari TR dengan TC itu sama ya ininya. Gradien itu adalah turunan ya. Ini profitnya TR min 5 15775. Kemudian MR-nya turunannya ya 0 ke 10, kemudian 10 ke 20. Ya, ini kemudian ada MC-nya. Nah, kemudian dari data ini bisa kita ini ya MR min MC 6 4 2 ini. Nah, dari kita ngamatin data ini ya. Nah, ini akan kita analisis ya. Pada setiap key ya, pada setiap key di mana MR lebih besar daripada MC, peningkatan key akan meningkatkan laba ya. Jadi pada saat penerimaannya, tambahan penerimaannya lebih besar daripada penerimaan biayanya ya, kita kalau akan menambah key itu biasanya akan meningkatkan laba ya. Jadi kayak konsep di produksi kemarin kalau MR besar itu berarti kalau ini kita tambah, tambahannya masih lebih besar daripada tambahan biaya kan. Jadi kalau tambahan penerimaan masih lebih besar kan, berarti kalau kita nambah Q kan berarti keuntungannya akan nambah kan ya. Nah itu ya. Coba kalau kita lihat di sini ya, pada saat MR dengan MC, ini kan 10, ini kan lebih besar kan.
daripada MC ya. MC-nya masih 4, 10 lagi. Sehingga kalau kita tingkatkan ya dari 1 ke 4 ya, itu kan akan meningkatkan profit kan ya. Profitnya naik terus ya. Nah, kemudian pada dengan Q ya, ini pada dengan Q dengan MR lebih kecil daripada MC. Jadi MR-nya lebih kecil di mana di sini yang mulai lebih kecil MR-nya ya dengan MC-nya. Ini di 10 ya, 10 dan 12 ya di sini ya. Nah, ini penurunan Q akan meningkatkan laba ya. Jadi kalau MR-nya itu udah lebih kecil daripada MC ya, atau MC-nya yang lebih besar, berarti kita seharusnya menurunkan Q ya. Nah, kalau kita menurunkan Q, ini akan meningkatkan laba ya. Nah, ini ya. Jadi kalau MR-nya lebih besar, tadi berarti perlu nambah Q. Kalau MR-nya udah lebih kecil ya, atau MC-nya yang besar, berarti kita perlu menurunkan Q ya. Nah, berarti di sini akan terjadi kondisi keseimbangannya. Berarti MR harus sama dengan MC kan? Karena kalau tadi MR-nya lebih besar, harus ditingkatkan kan gitu ya. Kalau MR-nya lebih kecil, berarti harus dikurangi. Berarti MR sama dengan MC, inilah kondisi di mana tingkat Q yang memaksimumkan laba ya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Pada QA ya di sini QA ini kondisinya berarti kan MC-nya pada QA ini ini MR-nya di sini ya. MC-nya lebih kecil kan ya. MC-nya lebih kecil di MC-nya kan di bawah nih dibanding MR. MR-nya kan di garis lurus ya. Ini kemudian MC-nya kan di bawah ini ya di MC-nya pada QA ini kan lebih kecil daripada MR-nya ya. Nah, ini. Kalau lebih kecil berarti harus meningkatkan Q kan ya. Q-nya harus ditingkatkan untuk meningkatkan laba ya. Jadi sehingga Q-nya ditingkatkan menjadi Q1 kan biar labanya naik ya. Nah, kemudian kalau pada kondisi QB, coba dilihat bareng-bareng ayo QB. QB-nya kan MR-nya di garis batas ya, di garis datar kan MR-nya. Kemudian MC-nya kan yang ini yang naik nih ya. Jadi MC-nya lebih tinggi kan? MC-nya lebih tinggi daripada MR, berarti harus dikurangi ya di sini ya. Makanya kalau kita mengurangi Q akan meningkatkan keuntungan kan, ya. Jadi itu. Nah, sehingga di sini di Q1 ini adalah pada saat MC sama dengan MR ya. Nah, ini kalau kondisi ini pada saat MC sama dengan MR, ini kita mengubah posisi Q, nah ini akan menurunkan laba ya. Jadi kalau misalnya Q1 ini kita rubah ke QA. Nah, berarti kalau ke QA kan MR-nya lebih besar kan daripada MC ya. Kalau kita rubah ke QB ya. Nah, kalau kita rubah ke QB berarti kan MC-nya yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kan berarti harus menurunkan Q ya. Nah, makanya untuk syarat untuk memaksimumkan keuntungan ini adalah kondisi di mana MR sama dengan MC ya. Jadi kita mencari tingkat Q tadi biar mendapatkan keuntungan maksimum berarti syaratnya adalah MR harus sama dengan MC ya. Oke. Kemudian keputusan penawaran perusahaan ya tadi syaratnya kan MR sama dengan MC ya pada tingkat Q yang memaksimumkan laba di sini. Oke, berarti di sini pada saat harganya adalah di PE ya, keseimbangan. Harga keseimbangan ini adalah 10. Ya, jadi jika harga pasar naik ya, jadi misalnya dari PE ini naik menjadi ke P2 ya, tingkat kuantitas untuk memaksimumkan laba berarti harus dinaikkan Q-nya ya. Pada saat harga naik berarti Q-nya adalah harus QB. Ya. Oke, jadi di sini pada saat harga dari PE kemudian kalau naik tingkat kuantitas yang memaksimumkan laba berarti harus naik ke QB ya. Nah, kemudian kalau sekarang harga turun ternyata ya. Harga turun ya, berarti yang bisa memaksimumkan laba adalah di QA kan ya. Jadi menjadi di QA. Nah, jadi kurva MC di sini ya, ini kan ada kurva MC ya. Kurva MC ini adalah menentukan Q kan ya. Jadi sepanjang kurva MC ini akan menentukan Q ataukah di QA, di
1 atau QB ini ya, perusahaan pada tingkat harga berapapun ya. Jadi misalnya tadi di harga PE atau harga P2 atau P3 ya. Nah, ini MC ini adalah yang menentukan Q. Sehingga ya dari kondisi ini sehingga kurva MC ini adalah kurva penawaran perusahaan ya. Kemarin Ibu kan udah bilang bahwa kurva penawaran perusahaan adalah marginal cost-nya ya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian di sini keputusan output jangka pendek ya nanti ya. Jadi apakah ya silahkan siapa ini? Bocor ya? Lanjut ya. Oke. Di sini keputusan jangka pendek adalah periode di mana perusahaan masih mempunyai ini ya. Jadi kalau jangka pendek kemarin kan Ibu udah bilang waktu produksi kemarin. Berarti salah satu faktor produksi adalah tetap ya inputnya ya. Jadi itu. Jadi untuk memaksimalkan laba jangka pendek ya, manajer atau pemilik perusahaan ini harus menerima input tetapnya ya. Jadi biaya tetap atau fixed cost dengan menentukan berapa banyak output yang akan dihasilkan dengan mengubah input variabel ya. Nah, jadi di sini ada istilah shutdown dan exit ya. Jadi kalau shutdown ini berhenti dalam jangka pendek, kalau exit ini adalah keluar secara jangka panjang ya. Jadi keputusan jangka pendek ini ya untuk tidak berproduksi ini biasanya karena kondisi pasar ya. Jadi kalau exit ini keputusan jangka panjang ya untuk keluar dari pasar ya. Jadi perbedaannya kalau shutdown ini dalam jangka pendek di sini tetap membayar biaya tetap ya. Jadi dalam jangka pendek sebetulnya kita itu biaya tetap kan udah dibayarkan ya. Nah, kalau jangka panjang berarti ini exit berarti biaya tetap tadi harus dihitung juga gitu ya. Nah, ini artinya ke sini nanti ya dari kata-kata ini biar lebih jelas lagi. Shutdown tadi adalah apabila kondisi perusahaan ya ini P-nya lebih kecil daripada AVC ya. Apa artinya kalau P ini lebih kecil dari AVC? Jadi harga tadi lebih kecil dari biaya variabel rata-rata. Padahal penawaran ya ini kalau di kurva ini penawaran itu kan sepanjang kurva MC yang diawali sama dengan AVC ya. Berarti apabila P sama dengan AVC ini kan berarti perusahaan udah mulai mau ya menjual ya di sini pada saat sama dengan AVC-nya. Tetapi kalau P-nya lebih kecil ya ini lebih kecil kan lebih kecil dari AVC berarti dalam jangka pendek perusahaan tadi rugi kan karena kan tadi biaya tetap maupun biaya ini udah dia keluarkan tadi ya. Berarti kalau ininya lebih kecil dari AVC berarti biaya variabelnya tidak bisa ini mendapat pengembalian ya. Makanya dalam jangka pendek harus berhenti kalau lebih kecil ya. Jadi batasnya adalah P sama dengan lebih besar sama dengan ya baru mau berproduksi kan. Tetapi kalau lebih kecil berarti ini adalah istilahnya shutdown. Ya, jadi dia harus menghemat biaya variabelnya karena biaya variabelnya ini tidak tertutupi ya. Jadi perusahaan ini kan harus beroperasi apabila P-nya ini lebih besar ya, lebih besar daripada AVC atau sama dengan lah ya untuk menghasilkan Q tadi ya. Karena P itu kan sama dengan marginal cost-nya tadi. Ya. Jadi kalau P-nya tadi lebih kecil dari AVC, berarti di sini perusahaan harus shutdown ya. Jadi harus menghentikan produksinya. Tetapi kalau sama dengan ya ini berarti udah tetap berproduksi ya. Tetapi kalau udah lebih kecil berarti lebih baik berhenti ya, tetapi dalam jangka pendek. Ya, jadi ini istilahnya shutdown. Nah, kemudian kalau exit tadi ya, exit itu jangka panjang ya, harus keluar di sini. Nah, kenapa? Ini apabila kondisinya P lebih kecil daripada ATC ya.
Jadi kalau tadi kan AVC ya. Jadi kalau AVC tadi ruginya hanya biaya tetap, padahal biaya tetap kan udah dikeluarkan kan dalam jangka pendek itu udah dia keluarkan. Tetapi kalau jangka panjang ya ini kalau P-nya udah lebih kecil dari biaya totalnya, nah ini berarti perusahaan harus keluar ya di sini ya. Makanya di sini disebut exit ya. Di sini exit ya karena TR-nya udah lebih kecil daripada TC. Ya, jadi penerimaannya tidak menutupin tadi ya dalam jangka panjangnya ya. Jadi P-nya lebih kecil daripada ATC ya. Dari sini lanjut, ada pertanyaan? Lanjut ya. Jadi tadi ada shutdown itu apabila P-nya lebih kecil dari AVC. Kalau exit itu P-nya lebih kecil dari ATC ya. T ini berarti ada biaya tetap dan biaya variabel ya. Nah, untuk tetap berproduksi kan sama dengan lebih besar kan ya. Jadi minimal sama dengan ya tadi ya. Makanya kurva penawaran itu kan MC yang diawali AVC kan. Ya itu. Kemudian keputusan perusahaan baru untuk masuk pasar enter ya di jangka panjang perusahaan baru akan masuk pasar jika menguntungkan kan. Jadi dalam jangka panjang perusahaan itu kan apabila TR-nya lebih besar daripada TC. Jadi kalau TR-nya lebih kecil berarti jangka panjang ya harus keluar tadi ya exit ya. Ya jadi apabila P lebih besar daripada ATC ini enter tadi masuk ya. Tetapi kalau lebih kecil ini berarti exit. Nah, tadi kan dalam pasar persaingan sempurna kan bebas keluar masuk tadi ya. Jadi kalau ada keuntungan ya, jadi kalau P tadi masih lebih besar daripada biayanya berarti kan masih ada keuntungan. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan baru akan masuk ya. Tetapi kalau P-nya udah lebih kecil, nah ini berarti perusahaan baru tadi akan keluar ya. Jadi misalnya angkot kayak Bogor ini kan 1 juta angkot kan. Jadi kalau bisnis di dalam angkot tadi masih menguntungkan ya, jadi penumpangnya masih banyak, berarti kan angkot-angkot baru akan masuk kan. Nah, jadi kalau eh, kalau udah karena banyak angkot baru sehingga penawarannya bergeser, harganya akan turun terus sehingga P-nya lebih kecil dari ATC, berarti akan banyak angkot-angkot yang keluar kan gitu ya. Nah, makanya untuk bisa exit dan enter ini kaitannya adalah P ya. Apakah P lebih besar ATC atau P lebih kecil daripada ATC. Nah, kemudian penawaran pasar ya di sini. Nah, untuk membahas penawaran pasar, asumsinya adalah semua perusahaan yang ada dan calon perusahaan pendatang ya ini. Jadi pasar itu kan terdiri dari perusahaan-perusahaan kan. Jadi perusahaan yang sudah ada maupun calon perusahaan yang akan datang ya, ini memiliki biaya yang identik. Jadi kalau kita misalkan perusahaan atau pasar angkot ya di Kota Bogor ya, berarti semua angkot tadi kan identik ya, baik angkot yang udah masuk di dalam pasar di Kota Bogor ya, dalam industri perangkotan ya, maupun yang mau masuk ya. Nah, ini biasanya memiliki biaya yang identik. Kemudian struktur biaya sebuah perusahaan ini tidak berubah ya, karena perusahaan lain masuk atau keluar dari pasar ya. Dengan adanya keluar masuk tadi struktur biayanya adalah tidak berubah. Ini asumsi-asumsi ya. Nah, kemudian banyaknya perusahaan di dalam pasar ya, ini adalah tetap dalam jangka pendek ya, karena biaya tetap tadi. Jadi banyaknya perusahaan, banyaknya angkot-angkot misalnya ya di dalam sebuah pasar biasanya kita misalkan tetap karena biaya tetap tadi. Tetapi di dalam jangka panjang dia akan berubah ya, karena in the long run biaya tadi bisa nambah kan. Jadi bisa nambah angkot-angkot yang baru karena adanya kebebasan keluar masuk tadi ya. Jadi pasar persaingan sempurna adalah yang tidak ada hambatan sehingga perusahaan-perusahaan baru bisa masuk dan bisa keluar tadi. Nah, tetapi dalam keluar masuk tadi tidak merubah struktur biaya. Nah, ini ya, ini kurva penawaran jangka pendek ya. Selama P lebih besar sama dengan AVC ya di sini, setiap perusahaan akan berproduksi di tingkat output yang memaksimumkan laba tadi ya, yaitu adalah MR sama dengan MC ya. Nah, jadi di sini sebuah perusahaan, ini gambar yang ini ya, satu perusahaan ini ada MC, kemudian ada AVC ya di sini. Nah, ini mengulang bab 4 pada setiap harga penawaran pasar adalah jumlah
penawaran semua perusahaan. Jadi ini akan membahas penawaran pasar dan penawaran perusahaan ya. Nah, kalau penawaran perusahaan berarti kan marginal cost dari perusahaan tersebut kan, ini marginal cost ya, yang diawali dari AVC-nya kan. Jadi kalau harga tadi sebesar AVC berarti ini udah ada yang mau menawarkan ya. Tetapi kalau di P1 ini kan masih lebih kecil ya. Ini berarti belum ada nih ya. Seharusnya ini kurang AVC-nya kurang berimpit ini ya kalau misalnya mau di ini ya. Nah, ini kalau di perusahaan berarti yang hanya satu perusahaan masih ini yang satu ini AVC-nya tidak di satu ya, tetapi mungkin untuk pasar ini kan ada perusahaan-perusahaan lain yang masuk ya, sehingga yang AVC-nya ada yang sama dengan P1 ya, sehingga ini penjumlahan kan ini ya, yang di kanan ini penjumlahan dari perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini makanya 1000 kali penawaran tiap perusahaan. Jadi ini jumlah perusahaannya misalnya 1000 ya. Nah, ini penawaran perusahaan, ini penawaran pasar ya. Penawaran pasar itu adalah penjumlahan secara horizontal ya. Jadi kenapa horizontal? Karena harganya adalah satu ya, harganya satu tetapi kuantitasnya yang banyak ya. Makanya penjumlahan secara horizontal dari perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian di sini masuk dan keluarnya pasar dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang banyaknya perusahaan bisa berubah karena entry dan exit tadi ya. Jadi dalam jangka panjang itu angkot-angkot tadi kan bisa berubah kan karena ada perusahaan baru yang masuk atau perusahaan baru yang keluar tadi ya. Nah, jika perusahaan existing, jadi existing itu yang sedang berjalan sekarang ya, ini mendapat keuntungan ekonomi positif ya. Nah, ini biasanya menjadi insentif perusahaan baru akan masuk ya. Jadi kalau ada keuntungan berarti perusahaan baru kan akan masuk. Nah, kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke kanan kan? Kalau ada tambahan ya, ada tambahan perusahaan, berarti S-nya, kurva penawarannya akan bergeser ke kanan bawah ya. Nah, karena bergeser ke kanan bawah, demand-nya tetap, sehingga P akan turun. Nah, di sini berarti kalau P turun, harga pasar turun, berarti di sini labanya akan turun kan? Harganya akan turun tadi ya. Jadi laba akan turun, sehingga akan memperlambat proses entry ya. Jadi kalau harga turun biasanya perusahaan-perusahaan baru pikir dulu ya mau masuk. Malah justru mungkin perusahaan yang existing tadi ada yang mendapat rugi kan ya. Jika perusahaan existing tadi mendapat rugi, maka beberapa perusahaan akan keluar ya. Jadi kalau misalnya harga jadi turun tadi ya karena rugi ya. Jadi makanya banyak perusahaan angkot-angkot yang sudah ada itu jadi tidak beroperasi lagi keluar dari industri perangkotan gitu ya. Nah, sehingga di sini kurva penawaran jangka pendeknya akan bergeser ke kiri kan. Kalau semakin sedikit kan berarti menjadi ke kiri atas ya. Nah, karena ke kiri atas ya, berarti P-nya akan naik kan. Dengan demand yang sama ya, S-nya akan bergeser ke kiri atas, P-nya akan naik. Nah, di sini berarti mengurangi kerugian perusahaan yang tetap ada di pasar tadi ya. Jadi yang perusahaan yang di pasar tadi kerugiannya berkurang karena ada perusahaan-perusahaan yang keluar tadi ya. Jadi perusahaan yang bertengger tadi nggak menjadi tidak kerugiannya nggak banyak atau mungkin nanti akan berhenti adalah pada kondisi keseimbangan jangka panjang ya. Nah, di mana kondisi keseimbangan jangka panjang ini adalah pada kondisi laba nol ya di sini. Laba nol ini disebut juga dengan laba normal ya kemarin. Kenapa laba nol disebut laba normal? Ini nanti akan Ibu jelaskan ya. Jadi keseimbangan jangka panjang ini adalah proses masuk dan keluarnya ya, entry exit-nya tadi ya sampai selesai perusahaan yang tetap di pasar dan mendapat laba ekonomi nol ya. Jadi tadi naik turun tadi sampai berhenti ya. Nah, itu yang disebut keseimbangan jangka panjang. Nah, keseimbangan jangka panjang itu tercapai adalah pada saat terjadi kondisi laba nol. Kenapa? Karena ya itu udah seimbang ya. Jadi kalau udah nol berarti nggak akan bergerak lagi, nggak ada yang mau masuk atau keluar. Jadi dalam kondisi keseimbangan panjang ini, keseimbangan jangka panjang ini berarti P sama dengan ATC ya. Ini kan laba nol ya, laba normal tadi.
Jadi P sama dengan ATC ya. Ini diingat-ingat keseimbangan jangka panjang ini pada saat P sama dengan ATC. Nah, karena berproduksi ketika tadi P sama dengan MR sama dengan MC ya tadi ya. Dan MR ini kan sama dengan P kan kalau di PPS ya. Nah, makanya berarti kondisi berproduksi laba nol tadi berarti terjadi pada saat P sama dengan MC kan. Karena MR-nya kan sama dengan P ini ya, berarti coret. Nah, berarti P sama dengan MC sama dengan ATC. Kenapa sama dengan ATC? Berarti karena ini tadi laba nol kan dalam jangka panjang ya. Jadi dalam jangka panjang adalah kondisinya laba nol. Sehingga P sama dengan MC sama dengan ATC. Nah, mengingat MC menyinggung ATC pada ATC minimum ya. Nah, jadi di gambar kemarin ya waktu kita gambar-gambar biaya itu ya, MC kan naik, kemudian ketemu ATC, ketemu AVC ya. Pada saat bersinggungan itu kan kondisi ATC adalah minimum ya. Nah, maka dalam jangka panjang ya itu adalah kondisi tercapai P sama dengan ATC minimum ya. Jadi kan P sama dengan ATC yang laba nol tadi. Dan ATC di jangka panjang ini adalah ATC yang minimum ya. Oke. Dari sini udah jelas tadi? Lanjut? Atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, sekarang mengapa perusahaan tetap beroperasi tadi ya ketika laba nol tadi kan? Tadi kan pada saat keseimbangan jangka panjang adalah laba nol. Kenapa masih beroperasi pada saat labanya kan nol? Berarti kan nggak dapat laba kan gitu ya. Jadi laba nol itu adalah sebetulnya laba ekonomi ya, keuntungan normal tadi. Yaitu penerimaan dikurangi semua biaya di sini. Jadi biayanya ini udah termasuk biaya implisit ya maupun biaya yang eksplisit ya. Biaya implisit ini adalah biaya opportunity cost ya. Jadi dari waktu, uang, kemudian pemilik usaha dan sebagainya. Jadi semua udah diperhitungkan. Nah, makanya walaupun seakan-akan labanya nol, sebetulnya semua input tadi sudah mendapat pengembalian ya, baik dari eksplisit maupun implisitnya ya. Dalam keseimbangan laba nol ini ya, perusahaan sudah mendapat laba yang cukup untuk menutup semua biaya ya, baik itu biaya akuntansi atau eksplisit ya, maupun biaya implisitnya. Nah, namun kalau dari sisi biaya akuntansi berarti bukan laba nol ya di sini, berarti adalah laba positif. Oke, kurva penawaran pasar ya ini dalam jangka panjang. Ini Ibu jelaskan di sini ya, kurva penawaran jangka panjang perusahaan ya. Kurva penawaran jangka panjang perusahaan dulu sebelum ke pasar ya adalah bagian dari kurva MC ya tadi ya. Jadi MC itu kan penawarannya. Nah, kalau penawaran jangka panjangnya berarti kan kurva MC di atas long ini LR ini berarti tingkat ini ATC jangka panjangnya ya. Jadi ini adalah LR ATC ya. Jadi ATC jangka panjangnya. Jadi MC ini kan kurva penawaran perusahaan. Kemudian ada ATC di sini ya. Pada saat ATC ini berarti di sini mulai ada yang menawarkan tadi pada biaya yang minimum ya. Jadi P sama dengan ATC minimum ya. Ini adalah penawaran perusahaan jangka panjang ya. Jadi kurva penawaran perusahaan jangka panjang itu adalah MC yang diawali dengan ATC minimum ya. Nah, kurva penawaran jangka panjang ini horizontal ya pada P sama dengan ATC minimum ya. Ini kalau yang kiri ini perusahaan, kemudian yang kanan ini adalah pasarnya ya. Jadi pasarnya ini penjumlahan daripada perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini dalam jangka panjangnya horizontal di sini. Kenapa horizontal? Ini akan Ibu jelaskan nanti ya. Jadi efek jangka pendek dan jangka panjang ya di sini ya. Tadi kita jelaskan satu-satu lagi. Perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang ini ya. Jadi ini gambar yang kiri, ini satu perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang. Penawarannya kan berarti di MC tadi ya. Kurva MC ini kan penawaran perusahaan. Yang diawali dengan ATC tadi. Karena kalau P-nya kurang dari ATC kan nggak mau tadi kan, exit ya. Tapi kalau sama berarti ini udah ada yang mau
menawarkan ya. Di sini pada P1 ini udah ada kondisi 1 ya. Berarti ini mulai titik penawarannya ya. Adanya ini ya harga P1 tadi. Nah, kemudian perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang. Kemudian nomor 2 adanya kenaikan permintaan. Oke, kemudian dari gambar ini ya, di gambar 1 ini kalau dia di P1 berarti dia adalah laba normal tadi ya. Aduh, lupa, untung ingat baterainya. Aduh, untung hampir aja mati baterainya, lupa ngecas. Ya, jadi ini pada P1 ini berarti kan tadi MC kemudian ATC-nya bersinggungan ya. Jadi P1 sama dengan ATC. Berarti di sini udah mulai ada yang menawarkan kan tadi ya, nggak exit ya. Kalau lebih kecil kan nggak exit tadi. Berarti pada saat P1 di sini laba normal. Kemudian pada saat P2, pada saat P naik ya di sini berarti kan perusahaan tadi mendapatkan profit ya. Karena mendapatkan profit ya, berarti biasanya akan mengundang ini ya, kalau perusahaan-perusahaan laba positif ya, banyak perusahaan yang akan masuk ya, jadi itu. Jadi dengan keuntungan di atas ATC ya, ini perusahaan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek ya ini. Pada saat P2 ini ya. Jadi ini ada untung karena P-nya naik ya dari P1 ke P2 ya, sehingga keuntungannya adalah sebesar ini. Selisih harga P1. Tadi ATC-nya kan di sini ya. Ini kalau berimpit dengan ATC pada P1 ini laba normal ya, atau laba nol tadi. Setelah P-nya naik ke P2 sehingga ada profit di sini. Nah, jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Kemudian karena perusahaan mendapatkan keuntungan ya, berarti sepanjang waktu tadi laba tadi akan membuat perusahaan baru akan naik ya. Perusahaan baru karena ini P-nya menjadi di atas ya. Jadi diangkut tadi karena misalnya penumpangnya banyak sehingga pengusaha angkot tadi mendapatkan profit kan. Sehingga banyak angkot-angkot baru yang masuk pada industri perangkotan ya. Jadi industri baru akan masuk ya, masuk pasar. Nah, karena industri baru masuk pasar di sini sehingga apa yang terjadi kalau ada pelaku baru berarti kurva penawarannya ya akan bergeser ya. Jadi akan menggeser S ke kanan ya, dari S1 ke S2 ya. Dari S1 ke S2 tadi kan P-nya di P2 ya. P-nya di P2 kemudian ininya kan tadi di S1 ya, di S1 kan di titik B tadi kan, ya, dari di titik B karena naik tadi sehingga ada keuntungan ya, kemudian karena ada keuntungan tadi merangsang perusahaan-perusahaan baru masuk sehingga akan menggeser S ya, menggeser S ke S2 karena angkotnya banyak kan bersaing kan, karena angkotnya banyak sehingga harga di angkot tadi jadi turun ya, menjadi ke P1 lagi ya. Jadi ini ke S2 ke P1 lagi di sini ya, akan menurun lagi ya. Jadi ini dari ininya ya. Jadi dari ada permintaan tadi naik ya, kemudian menyebabkan harga. Nah, kemudian setelah harga naik justru pelaku-pelaku baru tadi muncul masuk ya. Akhirnya akan bergeser lagi S-nya ya, karena pelaku baru yang banyak tadi bergeser penawarannya ke kanan bawah, sehingga harganya akan turun lagi ke P1 ya. Nah, inilah yang disebut dengan kurva penawaran jangka panjang ya. P1 ini sehingga ini adalah horizontal ya. Kurva penawaran jangka panjangnya ini ya. Long run supply-nya ya. Jadi itu. Jadi pada saat ini laba normal, kemudian ada keuntungan naik harganya sehingga industri-industri baru naik, kemudian karena adanya angkot-angkot baru masuk, S-nya akan bergeser ya, S-nya bergeser ke kanan ya, akhirnya harga akan turun lagi. Nah, setelah di sini akan terciptalah kondisi laba normal lagi ya. Tadi kan laba normalnya di P1 kan,
akan kembali lagi di P1 lagi. Makanya keseimbangan jangka panjang disebut dengan jangka panjang. Jadi berubah-ubahnya tadi ya, ini jangka pendek kan, jadi naik turun. Nah, ini sebagai interaksi jangka pendek, tetapi dia akan konstan, itu kembali lagi kan, kembali lagi ke P1. Ini yang disebut dengan keseimbangan jangka panjang ya. Jadi akhirnya berhenti lagi di situ ya, walaupun tadi naik ke P2 gitu ya, dengan P2 naik akhirnya perusahaan pada masuk lagi ya, karena perusahaan masuk S-nya akan bergeser lagi, akhirnya akan kembali ke harga yang semula. Pada saat di harga semula ini lebih, jadi di sini tidak berubah lagi. Inilah yang disebut dengan keseimbangan jangka panjang ya. Oke. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengapa kurva penawaran jangka panjang ini tadi kan horizontal ya. Tapi ada juga yang memiliki slope positif ya. Jadi kurva penawaran jangka panjang ini horizontal jika semua perusahaan memiliki biaya yang identik tadi ya. Jadi semua biaya angkot-angkot tadi kan hampir sama kayaknya ya. Jadi kalau menempuh berapa kilo butuh BBM berapa gitu ya misalnya. Atau setoran supirnya kan hampir sama sehingga biayanya identik. Kemudian biaya tidak berubah ya ketika perusahaan lain masuk ataupun keluar ya. Jadi walaupun ada perusahaan-perusahaan angkot baru, itu relatif biayanya nggak berubah gitu ya. Konversi penggunaan bensin dan sebagainya misalnya ya. Jadi di sini keluar masuk tadi dia tidak berubah struktur biayanya. Nah, jika salah satu asumsi di atas tidak terpenuhi ya, jadi jika semua perusahaan ini biayanya tidak identik, kemudian ini jika biaya tidak berubah ketika perusahaan lain tadi ternyata berubah ya. Nah, ini berarti kurva penawaran jangka panjang ini nanti akan slope-nya positif ya. Tetapi kalau ini asumsi ini terpenuhi berarti dia akan horizontal ya. Jadi kalau tetap nggak berubah ini horizontal, tetapi kalau berubah adalah akan positif ya. Nah, jadi di sini satu perusahaan memiliki biaya yang berbeda ya. Jadi tadi kan biayanya relatif sama, makanya horizontal. Sekarang kalau biayanya berbeda ya, saat P naik tadi ya, saat harga naik, perusahaan dengan biaya yang lebih rendah ini masuk pasar terlebih dulu kan. Jadi saat harga naik tadi berarti angkot-angkot yang efisien ya atau perusahaan yang lebih efisien yang harga biayanya lebih rendah dia akan lebih masuk dulu karena dia udah bisa untung gitu ya dengan biaya tersebut. Nah, kemudian kenaikan P lebih lanjut membuat layak perusahaan dengan biaya yang lebih tinggi ya. Jadi yang semula masuk itu pasti yang paling efisien. Kemudian yang butuh biaya yang lebih besar, yang kurang efisien baru dia masuk ya. Nah, untuk masuk pasar tadi ya. Nah, kalau yang masuk awal berarti yang lebih yang efisien tadi yang paling efisien. Sehingga meningkatkan penawaran pasar ya. Jadi sehingga lama-lama kan yang nggak efisien pun yang biayanya agak mahal juga masuk kan gitu ya. Maka kurva penawaran pasar jangka panjang ini memiliki slope positif ya. Jadi kalau struktur biayanya nggak sama berarti dia akan positif ya. Jadi yang rendah dulu masuk, kemudian yang agak kurang rendah tadi akhirnya masuk juga sehingga biayanya adalah positif slope-nya. Jadi pada tingkat P berapapun ya ini untuk perusahaan secara umum ini adalah P sama dengan minimum ATC ya. Jadi dan labanya 0 ya. Jadi dalam jangka panjang tadi perusahaan adalah dia akan berhenti pada setiap perusahaan ya pada saat sama dengan ATC ya, yaitu laba 0. Dan ini biasanya kalau jangka panjang ini ATC-nya tadi adalah ATC yang paling minimum ya. Untuk perusahaan dengan biaya lebih rendah. Ini kalau yang perusahaan lebih rendah tadi labanya lebih besar 0 ya tadi. Nah, untuk ini yang kedua, biaya naik seiring dengan perusahaan masuk pasar ya. Kalau ini kan tadi ada yang efisien, ada yang tidak tadi ya, yang dengan biaya rendah dan biaya tinggi, sehingga slope-nya positif. Kemudian yang kedua ini juga gitu. Kenapa slope-nya positif? Nah, ini biasanya karena biaya naik seiring dengan perusahaan masuk pasar tadi. Nah, pada industri tertentu ya sumber input utama terbatas ya. Jadi ada input-input itu kan berbatas, misalnya luas lahan, untuk bercocok pertanian atau sumber daya alam yang lain ya yang digunakan itu kan terbatas. Nah, sehingga dengan masuknya perusahaan baru
Ini akan meningkatkan permintaan akan input yang terbatas tadi kan, lahan tadi misalnya menjadi mahal ya, sehingga harganya kan akan naik ya. Hal ini akan meningkatkan biaya semua perusahaan tadi ya, maka kenaikan P diperlukan untuk meningkatkan penawaran pasar. Sehingga kurva penawaran di sini akan memiliki slope yang positif ya. Oke ya, jadi itu kenapa dalam jangka panjang tadi ada yang horizontal, ada yang positif tadi ya. Jadi kalau yang horizontal itu apabila dia tidak berubah struktur biayanya. Kalau yang positif tadi ya, karena ada perusahaan ada yang lebih efisien tadi ya, yang rendah biayanya masuk dulu, kemudian baru yang biaya besar. Atau mungkin inputnya tadi terbatas ya, dengan masuknya semakin banyak, sehingga harganya naik tadi ya, karena harganya menjadi naik sehingga penawarannya menjadi slope-nya positif. Nah, kemudian ini adalah gambar pasar persaingan sempurna ya, ini penawaran, ini permintaan. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang paling efisien ya, karena harga ini ditentukan oleh keseimbangan ya, harga keseimbangan bertemunya permintaan dan penawaran ya. Ini ada permintaan, ada penawaran, kemudian PE ini adalah harga keseimbangan dan QE ini adalah jumlah keseimbangan. Kemudian kurva yang di bawah demand ya, di bawah demand, di atas PE ini disebut dengan surplus konsumen. Ini mencerminkan kesejahteraan konsumen. Kemudian di atas penawaran, di bawah harga, ini adalah surplus produsen. Kenapa ini disebut surplus konsumen? Karena sepanjang kurva demand ini kan willingness to pay ya. Jadi konsumen itu udah mau membayar. Tetapi ternyata harganya kan di bawah, masih di PE kan. Nah, berarti kalau yang di atas PE ini merupakan tambahan menjadi kesejahteraan konsumen ya. Mungkin ini bisa dibaca di sini keterangannya, surplus konsumen adalah manfaat ya yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah kan. Harganya kan di PE ya, lebih rendah dari yang bersedia mereka bayarkan, ya, willingness to pay tadi. Nah, ini pada QE ya, maka harga yang ditebus adalah PE kan seharusnya kan. Padahal konsumen rela membayar lebih tinggi tadi ya, jika Q tadi yang dibeli ya kurang dari QE tadi. Jadi surplus konsumen ini adalah area AEPE ya. AEPE. Jadi ini segitiga AEPE. Ini adalah pencerminan kesejahteraan konsumen. Kemudian surplus produsen ini adalah manfaat yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah ya yang bersedia mereka terima. Ya, jadi ini kan sepanjang kurva demand ya dari B ini dia udah mau menjual ya, udah mau menerima menjual tadi ya. Jadi produsen udah menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Jadi sepanjang kurva ini kan udah mau dia terima harganya ya. Nah, namun harganya lebih tinggi kan dia ya. Nah, jadi di sini melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Nah, ini makanya disebut dengan surplus produsen. Nah, surplus produsen ini adalah area dari B, E, sama PE ya di sini segitiga ini. Nah, penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen ini adalah kesejahteraan masyarakat. Makanya pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang memberikan kesejahteraan maksimum ya, karena ini surplus konsumen dan surplus produsen adalah kondisi yang maksimum. Ya. Nah, kalau menetapkan harga, kayak kemarin ya, waktu stabilisasi harga di atas keseimbangan kemarin ya, nah ini berarti kan surplus konsumennya akan berkurang kan di sini ya. Kalau menetapkan harga di sini berarti akan berkurang sehingga akan terjadi ekses supply ya. Makanya nanti akan bertindak sebagai karena suplainya banyak harus jadi pembeli ya. Kalau menetapkan di harga keseimbangan di bawah ya, berarti akan terjadi ekses demand-nya yang lebih banyak ya. Berarti di sini pemerintah harus ini sebagai penjual di sini ya dengan operasi pasar ya. Jadi ini adalah seimbangan ya, PPS ini yang harga ini ditetapkan oleh invisible hand ya. Jadi tangan yang tidak kentara, yaitu ketemunya permintaan dan penawaran. Nah, kemudian ini ada beberapa ini ya, maksimisasi laba itu adalah yang dicapai
pada saat MC sama dengan MR ya. Maksimisasi laba itu MC sama dengan MR tadi. Jadi kalau MC-nya lebih besar tadi ya biar labanya ini mengurangi Q ya tadi ya. Kalau MC-nya yang lebih besar mengurangi Q akan menambah keuntungan. Kalau MR-nya yang lebih besar daripada MC berarti menambah Q akan menambah keuntungan. Nah, jadi yang maksimisasi laba ini pada saat MC sama dengan MR. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ya P ini adalah sama dengan MR ya, dan ini hanya ada di pasar persaingan sempurna aja P sama dengan MR. Tetapi kalau di monopoli nanti P-nya ini lebih tinggi daripada MR. Jadi maka pada keseimbangan pasar persaingan sempurna adalah P sama dengan MC ya. Tadi kan MC sama dengan MR ya. Karena MR ini sama dengan P ya, sehingga dalam PPS itu berarti P sama dengan MC ya. Tuh ya. MC adalah biaya memproduksi tambahan 1 unit ya. Biaya memproduksi tambahan 1 unit. Nah, kemudian P adalah nilai yang dibayarkan pembeli ya. Jadi keseimbangan kompetitif adalah efisien memaksimumkan total surplus tadi ya. Bagi suatu perusahaan di pasar persaingan sempurna ya, di sini maka P sama dengan MR sama dengan AR ya. Perusahaan ini apa ini ketutup. Jadi ini P sama dengan MR sama dengan AR. Oh ya, ini di dalam pasar persaingan sempurna ya. Ini nggak akan terjadi di pasar lain ya, karena P ini kalau di monopoli lebih tinggi daripada MR ya. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna P ini sama dengan MR sama dengan AR karena tadi perusahaan itu dia permintaannya horizontal tadi ya. Berapapun dia menawarkan ya, harganya adalah 1 ya. Jadi horizontal elastis sempurna ya, sehingga P sama dengan MR ya. Nah, kemudian P apabila P lebih besar daripada AVC ya, di sini perusahaan memaksimumkan laba dengan menghasilkan Q yang memenuhi yaitu MC sama dengan MR ya. Apabila P lebih besar daripada AVC ya. Jadi kalau P masih lebih tinggi daripada AVC-nya ya, ini berarti perusahaan masih bisa berproduksi ya dengan caranya kondisi MC sama dengan MR. Tetapi kalau P lebih kecil ya daripada AVC ya, di sini berarti perusahaan udah nggak berproduksi lagi ya. Jadi di sini akan shutdown karena tidak tertutup kan biaya variabelnya. Karena dia mau berproduksi apabila P lebih besar sama dengan ya di sini. Jadi kalau lebih besar berarti masih berproduksi, tetapi kalau lebih kecil berarti dia akan shutdown ya, lebih kecil AVC. Nah, kalau P lebih kecil daripada ATC ini exit ya, jadi keluar jangka panjang. Tetapi kalau hanya AVC, nah ini berarti jangka pendek ya, jangka pendek ini disebut dengan shutdown. Kemudian dalam jangka pendek ya, entry ini tidak terjadi dan kenaikan permintaan ini meningkatkan laba perusahaan ya. Jadi dalam jangka pendek biasanya belum ada angkot yang nambah gitu ya. Jadi kalau ada peningkatan permintaan biasanya berarti akan meningkatkan laba perusahaan ya, harganya yang naik. Ya. Karena tidak ada ini jangka pendek, nggak ada tambahan perusahaan yang masuk gitu ya. Dengan entry exit tadi yang bebas tadi ya dalam pasar persaingan sempurna sehingga tercapailah laba sama dengan 0 ya tadi ya. Jadi dengan adanya bebas keluar masuk tadi sehingga laba sama dengan 0 dalam jangka panjang tadi ya, sehingga tercapailah keseimbangan jangka panjang karena tadi naik masuk kalau masih ada laba positif, kemudian setelah laba positif harganya ini sehingga banyak yang masuk, karena banyak masuk tadi akhirnya S akan bergeser ya, S bergeser harga akan turun lagi, banyak rugi. Nah, jadi dengan entry dan exit tadi sehingga keseimbangan jangka panjang itu tercapai pada laba 0 ya. Nah, ini pada laba 0 ini disebut dengan keseimbangan jangka panjang, yaitu pada saat P sama dengan ATC ya. Jadi ATC ini berarti sama dengan biayanya kan, biaya rata-ratanya ya. Dan biasanya ATC jangka panjang itu adalah ATC minimum ya. Makanya dalam jangka panjang P sama dengan ATC minimum. Jadi itu
intinya ya pada pasar persaingan sempurna. Sebetulnya kalau bisa lebih menjelaskan lagi bedanya dengan pasar monopoli, nanti akan kelihatan ya bahwa pasar sempurna ini lebih efisien gitu ya. Cuman kita pasar monopolinya nanti ketemunya pas udah di UAS ya nanti ya. Jadi pasar monopoli itu nanti MR sama dengan MC ya. Nah, karena MR sama dengan MC sehingga nanti P-nya menjadi lebih tinggi ya, P-nya lebih tinggi dan Q-nya lebih sedikit ya. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna P-nya lebih rendah dan Q-nya lebih banyak. Karena tidak bisa membandingkan sehingga kita kurang bisa ini sebetulnya lebih ini itu bisa kalau kita bandingkan gitu ya. Silakan ada pertanyaan dari kuliah tadi. Sangat menarik ya tadi mudah-mudahan banyak pertanyaan. Oh ini ada chat ya. Mau ke toilet. Silakan ada pertanyaan. Kevin, ada yang ditanyakan? Silakan Kevin. Silakan Kevin. Tidak ada, Bu. Ada, udah tutup jelas ya. Jelas. Tutup jelas. Ini udah jelas. Muhammad Kamal, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ibu saya mau nanya tapi ini saya nggak bisa sih. Saya kan nyatetnya ada asumsi penawaran PPS ya Bu ya. Nah itu tuh di nomor 2 itu struktur biaya yang tidak dirugikan karena masuk atau keluar pasar. Itu kan kalau misalnya tadi tuh kenapa perusahaan bisa bebas masuk keluar pasar itu kan karena dia di PPS itu tuh emang produsen itu kan bebas ya Bu ya. Nah itu Iya, saya masih belum paham aja sih Bu. Kenapa? Di situ ya saya masih belum paham. Oke, jadi PPS tadi syaratnya kan pasar disebut PPS itu kan banyak penjual dan banyak pembeli kan. Beda dengan kalau ini, jadi semua boleh masuk gitu ya. Misalnya kantin gitu ya, itu semua boleh jualan gitu ya. Jadi nggak ada dibatasin karena hanya punyanya Agrianita ya. Jadi karena boleh masuk boleh keluar berarti kan otomatis akan persaingannya kuat konsentrasinya tadi ya. Jadi konsentrasinya kuat berarti dia akan menjadi hanya kecil dari bagian dari pasar ya. Jadi dia itu tidak bisa mendikte harga karena kayak misalnya pasar beras gitu ya. Jadi seorang petani itu kan nggak bisa mengubah ya daripada ini karena memang dia hanya bagian kecil dari konsentrasi pasar ya. Jadi inti dari PPS itu dia adalah banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi sehingga perusahaan itu hanya merupakan bagian kecil dari pasar. Sehingga dia mau naikkan jumlahnya ya, itu harganya tetap karena dia tidak bisa menggoyang pasar istilahnya gitu ya. Jadi dia bebas keluar masuk tadi. Di dalam PPS kan memang ini ya, jadi dia bebas keluar masuk tadi sehingga makanya tadi dalam jangka panjang ATC-nya ininya nol tadi, laba nol tadi kan, karena kalau dia itu untung ya misalnya berarti kan banyak perusahaan yang ingin masuk kan. Jadi semua industri kalau itu menguntungkan kan pasti orang pingin bisnis kan. Contohnya, oh laundry itu ternyata menguntungkan, berarti kan semua pingin nyari kerjaan sehingga bisnis di situ gitu ya. Nah, karena udah banyaknya berarti karena banyak yang masuk berarti kan persaingannya ketat kan. Karena persaingan ketat sehingga kurva suplainya tadi bergeser ke kanan. Nah, karena kurva suplai bergeser ke kanan sementara demand-nya tetap ya. Nah, itu berarti harganya akan turun kan tadi. Nah, makanya tadi naik turun terus. Kalau harga turun berarti kan akan merugikan tadi, merugikan perusahaan sehingga perusahaan akan keluar mungkin ya. Nah, jadi dengan perusahaan keluar berarti jumlahnya kan sedikit, akan bergeser lagi ya, akan untung lagi. Nah, tapi kondisi itu akan stabil pada saat laba normal tadi ya, jangka panjang karena pada saat itu berarti semua input kan udah terbayar ya. Nah, jadi
Makanya kenapa pasar persaingan sempurna itu disebut pasar yang ideal ya, karena harga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tadi. Karena nggak ada campur tangan pemerintah, nggak ada hambatan ya. Jadi kalau ada harga yang tinggi sebagai insentif perusahaan untuk masuk ya masuk ya. Kemudian tetapi dengan adanya banyak yang masuk, akhirnya kan harganya menjadi berkurang kan. Kalau banyak yang masuk pelakunya, sementara demand-nya tetap, berarti kan penawarannya akan bergeser ke kanan ya, sehingga harga itu jadi turun gitu. Nah, karena harga turun berarti kalau perusahaan yang nggak efisien, berarti dia kan rugi. Nah, dia akan tutup gitu kan. Nah, dia yang bertahan tadi berarti tinggal perusahaan yang bisa bertahan dan mendapatkan laba normal tadi ya. Jadi pada saat keuntungannya tadi nggak terlalu besar, tetapi dia nggak rugi, tapi semua udah terbayarkan. Itu intinya. Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, silakan yang lain. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Gita. Ya, mohon izin Bu, saya izin bertanya untuk yang bagian yang pembacaan kurva Bu. Saya Ya, masih yang mana tuh? yang kurva itu Bu, yang efek jangka pendek dan jangka panjang kenaikan permintaan dari yang kurva perusahaan sama kurva pasar itu Bu. Oke, ini lagi ya, di-share lagi ya kayaknya ya. Iya Bu. Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Ya, kok nggak kelihatan? Bisa dilihat ya ini ya. Kalau ini semua tadi udah paham ya ini ya. Iya Bu, bisa Bu. Ini permintaan perusahaannya dia adalah horizontal ya, karena perusahaan tadi nggak bisa menentukan harga. Yang menentukan harga adalah pasar ya. Sehingga di dalam pasar persaingan sempurna P tadi sama dengan MR ya. Ini cukup jelas? Cukup Bu. Insya Allah ini biasanya akan ini sangat penting ini ya. Kenapa dalam PPS itu MR sama dengan P tadi ya. Oke, ini cara-caranya. Ini bukan? Ini pasar ya. Ini kurva kurva penawaran perusahaan dan kurva penawaran pasar ya. Ini yang kiri perusahaan MC-nya, kemudian penjumlahan dari beberapa perusahaan adalah pasar ya. Oke. Ini Ya Bu. Sama yang ini ya. setelah ini Bu, yang setelah ini. Yang ini ya. Ini dan setelah yang ini sama Oh, slide ini dan selanjutnya. seterusnya ya. Oke, tadi ya kurva penawaran pasar dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang tadi kan perusahaan itu akan mendapat laba nol ya. Karena banyak keluar yang masuk tadi ya. Karena apabila eh, ada keuntungan berarti kan tadi ada perusahaan yang masuk. Kemudian dengan adanya perusahaan yang masuk akhirnya penawaran bergeser ya. Makanya akan berhenti pada kondisi keuntungan laba nol tadi ya. Pada laba nol berarti di sini sebetulnya secara eksplisit dan implisit laba tadi kan udah terbayarkan ya. Jadi di sini penawaran jangka panjang perusahaan ya. Ini adalah bagian dari pada MC ya. Ini kurva penawaran perusahaan yang gambar kiri ini. Ini kan MC-nya ya. MC itu kan kurva penawaran. Nah, kemudian kalau jangka panjang berarti ini kurvanya juga kurva ATC jangka panjang ya. Jadi LR itu adalah long run ya, jangka panjang daripada ATC ya. Jadi LR ini long run ATC jangka panjang. Nah, ini kurva penawaran perusahaan. Dan ATC jangka panjang ini merupakan ATC minimum ya. Nah, kemudian untuk pasar ya berarti pasar itu kan penjumlahan dari ini ya, dari perusahaan-perusahaan ya. Jadi kurva penawaran pasar jangka panjang pada pasar ya, berarti ini penjumlahan dari berbagai penawaran
perusahaan ya, sehingga dia adalah jangka panjangnya penawarannya adalah horizontal ya. Jadi horizontal dengan P sama dengan ATC minimum ya. Jadi sebetulnya sama kayak di perusahaan ya, cuman di sini dijumlahkan dari berbagai perusahaan sehingga makanya kalau misalnya perusahaannya Ki ya berarti ada 1.000 perusahaan kan tinggal ngalikan aja kan penawaran pasar ya 1.000 kali Ki pasar kan gitu ya. Jadi makanya di sini adalah kurva penawaran jangka panjang perusahaan. Dia dimisalkan di sini ada horizontal ya di sini. Nah, kenapa horizontal tadi? Sebetulnya jangka panjang tadi kan ada horizontal, ada yang positif ya Mbak ya. Nah, horizontal ini tadi asumsinya dia adalah struktur biayanya tidak berubah tadi ya. Jadi ini udah bisa diterima Mbak Gita? Ya Bu. Jadi penjumlahan ya ini ya. Jadi ini kan satu perusahaan ya. Jadi yang kiri ini satu perusahaan, kemudian yang pasar ini berarti horizontal dijumlah semua. Makanya kan pasar adalah penjumlahan secara horizontal gitu kan ya, penjumlahan secara horizontal dari perusahaan-perusahaan ya. Ini berarti jangka panjangnya. Kemudian ini tadi ya proses terjadinya. Jadi ini sebetulnya tadi ya, ini menjelaskan gambar yang tadi itu. Kenapa long run tadi ya Mbak? Itu sebetulnya ini prosesnya ya. Kenapa itu? Jadi prosesnya tadi pertama ini ya tadi ya jangka perusahaannya ini dia akan mendapatkan laba normal ya. Ini pada saat P1 ya. Pada saat P1 harganya ya berarti kan ATC-nya kan berimpit ya dengan P1 ya. Halo? Iya Oke. Bu. Oke ya, berimpit berarti ini laba normal kan. Nah, kemudian pada saat ini permintaan perusahaan keseimbangan jangka panjang ya, ada kenaikan permintaan di sini ya. Jadi pada kondisi kedua ada kenaikan permintaan berarti D-nya dari D1 ke D2 ya. Kan ini nomor 1 perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang kan, berarti pada P1 ya. Nah, kemudian nomor 2 ini adanya kenaikan permintaan ya. Jadi berarti di sini gambar yang kanannya dengan P1 ke P1 dulu tadi keseimbangan ya. Kemudian D-nya akan bergeser ke kanan ya. Dengan S1 kondisinya kan di S1 tadi di titiknya kan di A ya. Kemudian karena ada peningkatan permintaan dia akan bergeser ke D2 ya. S1 ke D2 berarti akan ada di titik B. Bisa ngikutin? Bisa Bu. Jadi dari titik A ke titik B, nah di titik B tadi ini harganya akan naik ya. Jadi pada saat tadi ya kita cerita pada perusahaan tadi dengan laba normal, kemudian karena ada peningkatan permintaan ya sehingga harga akan naik ya. Harga naik ke titik B ya. Harga akan naik. Nah, karena harga naik sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan kan. Kalau harganya naik kan berarti harga akan mendapat keuntungan sehingga perusahaan-perusahaan kan akan banyak yang masuk ya. Kalau harga tinggi labanya kan laba positif kan. Kalau tadi kan waktu di P1 kan labanya laba normal ya. Pada saat P2 berarti laba positif ya. Nah, pada saat laba positif berarti ini memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan baru akan masuk kan? Ya enggak? Iya betul Bu. Berarti karena labanya naik ya Bu. Karena laba tadi ya, karena ada demand tadi kan, karena pertama demand dulu ya, karena ada dari D1 ke D2 harganya akan naik. Nah, karena harga naik kan berarti akan ada keuntungan ya, keuntungannya enggak hanya laba normal ya, berarti keuntungan positif kan. Nah, kemudian karena ada keuntungan lebih tadi, ini perusahaan baru pada masuk ya. Jadi angkot-angkot baru, misalnya kalau diangkot ya, jadi perusahaan baru masuk, karena masuknya perusahaan baru berarti akan menggeser S kan, ya karena penawaran menjadi bergeser kan, lebih banyak kan, menggeser ke S2 ya, karena ini menggeser ke S2 sehingga harga akan turun. Ya, jadi harga akan kembali lagi ke P1 kan ya. Jadi akan turun lagi ke P1. Nah, di sini akhirnya mendorong pada keseimbangan awal kan. Laba nol lagi ya. Jadi itu prosesnya tadi. Kenapa keseimbangan jangka panjang tadi laba nol tadi menjadi keseimbangan jangka panjang. Jadi sebetulnya prosesnya ini tadi ya.
Jadi pertama laba nol, kemudian karena laba nol tadi ada permintaan yang naik kan, karena berarti kan murah gitu ya istilahnya, sehingga banyak permintaan gitu kan. Nah, permintaan naik menjadi D-nya bergeser ke kanan, ke D2 karena demand bergeser dengan penawaran yang tetap ya, harga akan naik ya menjadi P2 tadi. Karena di P2 berarti kan ada profit nih. Profitnya nggak hanya profit nol aja ya, profit positif di sini. Nah, karena ada profit ini mendorong perusahaan-perusahaan baru akan masuk. Nah, karena perusahaan-perusahaan baru masuk sehingga akan menggeser penawaran ya S dari S1 ke S2 ya. Akhirnya dalam keseimbangan jangka panjang itu berhentinya ya pada kondisi laba normal ini ya, berhentinya pada kondisi laba normal. Nah, makanya di sini kenapa penawaran jangka panjangnya juga horizontal tadi ya. Jadi akhirnya kan kembali lagi ya dari A ke C lagi ya. Apakah cukup jelas? Oh, cukup Bu. Berarti kalau bisa saya simpulkan ulang, berarti dari awal laba nol, terus Nah, sempat mengalami karena labanya itu naik, jadi mengundang ya, perusahaan-perusahaan lain nggak untuk labanya naik dulu karena laba nol tadi ya, dengan adanya laba nol tadi ya, akan meningkatkan permintaan ya. Jadi kan eh, laba nol itu kan berarti harganya jadi rendah kan? Ya, ya, labanya kan nggak positif. Berarti demand akan naik ya. Jadi naiknya P2 ini karena adanya D ya, demand tadi ya. Jadi tadi pada laba nol tadi ya dengan laba nol tadi sehingga merangsang ini konsumen kan. Konsumen untuk ini sehingga demandnya akan naik ya. Demandnya akan bergeser ke D2 ya. Jadi sini adanya kenaikan permintaan ya. Di nomor 2 ini kan adanya pertama kan perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang tadi ya di P1 dalam kondisi keseimbangan jangka panjang, kemudian adanya kenaikan permintaan ya, dengan adanya kenaikan permintaan bergeser ke D2 ya, ini berarti D2 yang sepanjang S1 kan di titik B ini kan. Nah, di titik B ini karena ini demand bergeser sehingga harganya naik kan. Harganya naik di P2 ya. Jadi naiknya harga ini karena pergeseran demand ya, titik B sehingga harganya naiklah di P2. Nah, karena di P2 berarti kan ini menjadi ada profit kan? Ya, jadi karena ada profit sehingga mendorong perusahaan-perusahaan baru masuk. Karena perusahaan baru masuk banyak sehingga penawaran akan bergeser ya dari S1 ke S2 ya, ya, sampai akhirnya dia berhenti lagi pada harga awal yaitu laba normal ya. Apakah cukup jelas? ya Bu, cukup jelas Ibu. Terima Jelas kasih ya. Jadi Ibu. naiknya itu tadi karena ada permintaan, kemudian permintaan harga naik, kemudian karena harga naik tadi menjadi labanya positif biasanya ya. Kalau laba positif kan mendorong perusahaan baru akan masuk kan. Nah, kemudian kalau rugi berarti perusahaan akan exit lagi gitu ya. Jadi sehingga disitulah keseimbangan baru itu keseimbangan jangka panjang itu akan terjadi. Ya, jadi keseimbangan jangka panjang tadi slope-nya horizontal apabila asumsinya ini ya perusahaan memiliki biaya identik, biayanya tidak berubah ya pada saat naik turun. Tetapi kalau asumsi ini tidak dipenuhi berarti akan positif tadi ya. Jadi kalau misalnya akan inputnya semakin langka, harganya semakin mahal tadi ya, berarti jangka panjangnya akan positif. Atau pada saat masuk tadi industri-industri yang ini dulu ya, yang murah dulu yang masuk baru yang ini berarti dia positif ya. Itu intinya. Terima kasih banyak Bu. Oke, silakan ada lagi yang nanya? Ayo, Mbak Reina mau nanya? Kaisa, Kaisa kayaknya mau nanya nih. Mau nanya? Cukup jelas ya? Harus dapat A semua loh ya. Kayaknya mudah kok. Kita Amin. sampai jam berapa nanti? Sampai di jam 4.40 Ibu. Oh, masih ada waktu ya. Silahkan dimanfaatkan nih. Kan terakhir, kuliah terakhir. Semua harus dapat. Yang belum ada yang nggak jelas selain di pasar juga boleh ditanyakan sekarang. Kamal, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan yang selain pasar misalnya. Paling grafik sih, Bu. Grafik.
Grafik itu sebetulnya untuk memahami grafik itu kita lihat aja sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa Eh, gitu ya. Kalau misalnya Ibu, produksi itu ternyata X-nya labor itu input, terus Y-nya output gitu ya. Berarti tiap menggunakan tenaga kerja semakin banyak, berarti produksinya akan naik kan gitu ya ininya. Kalau dia lurus saja, tetapi kalau naik turun berarti pada saat ini naik, kemudian pada titik tertentu dia akan turun. Jadi sebetulnya grafik tinggal itu aja kok ngelihatnya ya, melihat sumbu X dan sumbu Y. Jadi sebetulnya grafik itu memudahkan pemahaman apabila kita ingin secara matematik. Coba kalau matematik tambah pusing kan? Jadi dengan grafik itu kita lebih dimudahkan ya memahaminya. Ibu, Yang mana Ibu. kira-kira? Grafik yang mana? Kalau kalau Kamal itu masih bingung grafik yang shutdown versus exit Bu, yang ini nih Bu. Oke, Kalau tadi ya. Kamal Exit yang sama ini nih Bu. shutdown. Ya, oke. Ya, Tadi kan MC Kamal tuh itu, bingung. Kamal bingung kenapa ini garis ini bisa kayak gini loh Bu. Itu aja. oke. Ya, Ibu share lagi ya itu ya grafiknya ya. Iya Bu. Ini ya? Bukan. Ini. Ini ya. Ya, kan MC itu adalah penawaran ya, penawaran perusahaan. Ya, jadi sepanjang ini MC itu setiap tadi kalau ini nambah satu ini berarti akan naik kan gitu ya. Jadi ini cost-nya, ini key-nya. Setiap nambah key, biaya itu akan naik ya. Jadi setiap nambah satu satuan output ya, kita ingin menambah padi misalnya ya, berarti ini akan meningkatkan tambahan biaya tadi karena eh, kita dikaitkan dengan upah tenaga kerja kalau dikaitkan dengan dipadi dengan tenaga kerja ya. Jadi sehingga biayanya akan naik tadi ya. Nah, kemudian ini kenapa ATC itu bentuknya seperti ini ya? ATC itu kan berarti AVC dulu ya. AVC berarti pada saat di awal ya. Ini kenapa turun? Ini berarti kenapa turun? Berarti kaitannya pada saat naik ya. Kalau biaya variabel kan berarti Ibu, halo? Mohon maaf, ini belum di-share, Bu. PPT-nya tidak ini Bu, Oh, nggak nggak ada. kelihatan ya? Halo? Belum digeser. Iya Bu, halo, belum digeser. Oh, salah berarti ya. Jadi tadi PPT yang mana yang masih muncul? Ibu maaf, PPT-nya benar yang tadi, tapi belum ke slide yang kurvanya, Bu. Hmm. Ini kan tadi ya? Iya Bu, betul. Ini kelihatan nggak? Ini masih di bagian awal, Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Ini Oh, masih begini. punya ibu kok udah berubah. Oh, berarti PPT ibu salah ya berarti. Ininya nggak jalan. Ini bukan ini jadi ini punya ibu udah bisa digeser-geser, tapi di situ nggak kelihatan ya, nggak bisa geser. Iya, belum kegeser, Ibu. Oh, berarti ada yang salah nih. Kenapa ya? Padahal ini udah kegeser-geser. Kenapa ya? Itu harus saya spin lagi. Kalau ini udah geser nggak? Belum. Nggak geser juga. Belum. Oh, jadi masih di awal aja ya. Padahal ini ibu udah geser ya. Kenapa ya? Atau kalau misalkan di-share ulang gitu, Bu, mohon izin. Tadi udah share ulang padahal ya. Coba ya, ibu stop dulu.
Ini sekarang stop kan ya? Share ulang. Nggak mau. Ini muncul nggak? Masih yang tadi, Bu. Masih yang tadi ya? Oh, Atau kalau saya yang share bagaimana, Bu? coba Mbak ini tadi jadi host nggak? Oh ya, belum ya, Bu. Tapi Tadi belum ya. saya request. Nah, belum. Saya mau coba. Siapa yang bisa share screen lagi? Ini ada share screen tapi ini siapa ini? Ibu, mohon Ini izin yang ini bukan ini Ibu. Mbak kita ya, share screen ya. Ya, Oke, yang mana tadi yang ingin ditanyakan? yang mana Kamal? Halo, halo. Ya, halo. Yang bawah lagi, Bu. Terus yang ada AVC ya tadi ya. Yang ini, Bu, exit, yang gambarnya, Oh, exit sama shutdown ya. iya, sit down. Kamu masih belum paham kok bisa sih MC-nya naiknya kayak gitu, ATC. Apa kita beda gambar? Terus Mbak kayaknya. Bukan ini ya, terus ke atas ya. Gita, yang ini nih, Gita. Yang kayak gini. Nah, ini ya. Ini. Jadi sebetulnya MC itu kan kayak MP ya ininya. Kalau kita mempelajari kurva ya, Mas Kamal, MC itu kayak MP. MP itu kan pertama naik, kemudian turun ya. Jadi ini sebetulnya hanya sebagian aja. Jadi MC itu sebetulnya pertama turun, kemudian naik ya. Kurva marginal cost itu. Jadi pada saat menambah Q ya, pertama itu marginal cost-nya turun sampai marginal cost yang minimal ya, kemudian marginal cost yang naik. Nah, yang digunakan untuk penawaran itu adalah marginal cost yang naik ya. Halo? Halo? Ya, halo. Jadi kalau kita secara keseluruhan dulu ini kan tiba-tiba ada MC yang dipakai itu adalah MC yang naik kan gitu kan. Nah, sebetulnya kalau di dalam produksi ya MP itu kan waktu kemarin kan produksi itu ada total produksi, kemudian ada MP ya. MP itu kan naik kemudian turun gitu ya. Nah, kalau MC itu berarti secara keseluruhan pada saat nambah output ya ini nambah Ki naik ya. Ini biasanya eh, pertambahan produksinya kan naik tinggi ya. Jadi pada saat kita nambah labor ya, itu kan padinya naiknya banyak. Pada saat naik banyak berarti itu kalau dihitung labornya tadi kan biayanya ya. Jadi makanya biaya tadi turun terus pada saat masih kondisi increasing ya, pada saat MP naik terus ya. MP itu kan naik puncak kemudian turun kan. Nah, jadi pada saat MP turun, itu sebetulnya MC-nya ini yang naik. Nah, kemarin kan waktu kita diproduksi kan ada 3 fase ya. Fase yang MP naik, kemudian pada fase yang MP udah mulai turun kan. Nah, di dalam produksi karena MP tadi turun, berarti di sini MC-nya itu yang dipakai adalah MC yang naik ya. Jadi ini MC ini sebetulnya ini perilaku sebagian nih. Jadi MC secara total itu pertama turun dulu ya. Kalau kita berasal dari nol dulu ya, MC itu pertama turun ya, kemudian turun sampai MC minimal ya, MC akan naik ya marginal. Yang dipakai itu berarti MC yang naik ya, karena kalau masih MC yang turun itu nanti kerugian maksimum nanti karena kalau kita tambah ya, kita menambah Ki ya,
menambah Q itu biaya masih bisa diturunkan kan? Ya, kalau kita produksi kita menambah labor ya, tetapi padinya masih bisa naik kan gitu ya. Jadi biaya itu kan kurva inverse daripada kurva biaya ya. Nah, makanya kenapa MC itu sebetulnya turun dulu terus naik. Nah, kemudian yang dipakai dalam penawaran itu adalah MC yang udah naik ya, karena ini yang rasional. Kalau MC yang turun berarti adalah MC yang tidak rasional ya, itu. Makanya kenapa kemarin tadi ya bahwa MC itu adalah penawaran ya, karena ini hubungan antara harga dengan Q tadi kan. Jadi kalau harganya naik, Q-nya akan berapa ya, sehingga MC ini adalah kurva penawaran perusahaan ya. Cuman kurva penawaran perusahaan yang tidak rugi kan. Jadi kalau dia itu P-nya ada di bawah, jadi ini kan pada saat ini pada sama dengan P sama dengan MC ya. Jadi kalau P-nya itu di bawah AVC berarti kan rugi. Nah, makanya kenapa dikatakan sudon ya pada saat ini AVC itu karena biaya variabel tadi tertutup semua. Jadi hanya biaya tetap yang rugi ya. Nah, sementara biaya tetap itu kan biaya baik berproduksi maupun tidak kan memang harus dikeluarkan kan. Nah, makanya sebetulnya kalau sama dengan ya P sama dengan AVC itu nggak masalah ya, masih tetap berproduksi. Tetapi kalau P lebih kecil daripada AVC, berarti ini yang udah rugi tadi ya. Jadi kalau masih sama dengan itu dalam jangka pendek nggak ada masalah karena dalam jangka pendek biaya tetap itu sebetulnya kan udah dikeluarkan baik berproduksi maupun enggak ya. Nah, tetapi dalam jangka panjang ya itu berarti biaya tetap juga harus diperhitungkan kan kalau dalam jangka panjang ya, karena kan semua input input tetap juga harus jangka pendek, akhirnya in the long run semua variabel kan ya. Jadi input tetap tadi akan menjadi input variabel, sehingga dalam jangka panjang berarti harus ATC-nya, berarti biaya tetap juga diperhitungkan. Makanya exit itu apabila P-nya lebih kecil daripada ATC ya. Tetapi kalau jangka pendek itu AVC tadi ya. Jadi jangka pendek walaupun rugi sebesar biaya tetap sebetulnya nggak masalah. Tuh ya. Jadi ini kan kalau P itu lebih besar ATC ini kan enter ya. Jadi perusahaan itu kan akan masuk kalau harga itu masih lebih tinggi daripada biaya tetapnya. Ya, ATC ini kan biaya tetap rata-rata kan. Jadi semua biaya ini tercover ya. Semua biaya tercover baik biaya implisit maupun biaya ini akuntansi ya. Nah, kenapa laba normal itu sebagai ini? Jadi kalau lebih besar berarti kan lebih positif nih. Makanya dia masuk. Tetapi kalau lebih kecil berarti rugi. Makanya dia exit. Ya. Nah, kalau ini kan kurva penawaran itu kan di sini ya, MC yang diawali dari AVC-nya ini. Jadi kalau dia di bawah AVC ya, nah di sini bukan penawaran nih, karena berarti perusahaan nggak mau berproduksi ya. Perusahaan itu mau berproduksi apabila AVC-nya sama dengan P ya, lebih besar sama dengan ya. Jadi P sama lebih besar sama dengan. Jadi kalau lebih kecil dia exit, dia shutdown ya kalau jangka pendek ya. Maaf. Apakah cukup jelas, Amal? Jelas, Bu. Bingung juga enggak kan? Enggak, udah. Jadi misalnya jangka pendek itu nggak memperhitungkan kompor misalnya ya, kita jualan donat aja lah. Jadi kalau hanya biaya semua ini bahan baku donat tadi udah tertutup ya, ini dalam jangka pendek nggak masalah karena kompornya kan jangka panjang tuh ya. Jadi tetapi kalau dalam jangka panjang itu kalau kompor tadi nggak tertutup kan kita rugi kan gitu ya. Atau kalau dalam bimbel ya misalnya ya itu kalau sewa rukonya nggak tertutup ya, tetapi hanya variabel aja itu nggak masalah. Kita masih ini kalau P-nya masih lebih besar sama dengan ya. Tetapi kalau lebih kecil tadi berarti kita sudon. Jadi batas sudon tadi variabel. Kalau batas exit tadi adalah tetap dan variabel ya, total. Jadi harus di atas P-nya ya. Jadi harus untung ya. Atau lebih besar, batasnya sama dengan ya, batasnya. Tadi kan P lebih besar sama dengan. Jadi batasnya itu adalah apabila sama. Berarti kalau sama itu adalah laba normal. Bagaimana? Apakah cukup jelas?
Yang lain gimana? Valenia, cukup jelas? Jelas, Ibu. Nabila, halo, Terdengar, Ibu? apakah cukup jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas Ibu. Berarti semua udah jelas, nggak ada masalah ya kayaknya ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti, bisa kuis dengan baik, bisa ujian dengan baik ya. Jadi nanti bentuk soalnya ada pilihan ganda, ada benar salah, kemudian ada IC-nya ya. IC itu bisa pertanyaan atau bisa mungkin menghitung-hitung, menghitung-hitung atau mungkin bisa ini ya, disiapkan aja semua. Mudah-mudahan. Jadi kalau di ekonomi ini bisa 100 bulat juga bisa sebetulnya ya. Jadi kalau bisa menguasai konsepnya dan ngitung-ngitungnya latihan, insya Allah bisa nilai 100 bulat bisa didapat ya. Amin. Oke, karena ini kuliah terakhir, kita kayaknya perlu, waktunya juga mau udah habis ya. Ya, kita Udah, dokumentasi dulu, Bu. udah 9 menit lebih. Kita mungkin perlu berdoa dulu ya, biar kita nanti ujiannya diberikan keberkahan ya, mengerjakan diberikan kemudahan, tiap belajar apa yang dipelajari itu yang keluar kan itu kemudahan-kemudahan itu kan penting ya. Jadi oh ternyata yang saya pelajari keluar dan angkanya persis misalnya kan itu keberuntungan kan. Nah, makanya banyak latihan, banyak berdoa, jangan lupa ini ke orang tua ya. Kalau yang di Bogor masih ketemu orang tua sih nggak masalah, berarti tiap ini kan ketemu ya. Jadi bagi yang jauh dari orang tua harus perlu telepon nanti ya. Kalau telepon saya tiap ini ya sekarang ya komunikasi, mohon doa restu sama orang tua ya, karena doa restu ini sangat ini titipan ya. Jadi keridoan daripada Allah itu dititipkan ke orang tua. Makanya perlu ini ke orang tua, kemudian kalau waktu ujian sekali lagi jangan SKS ya. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Karena justru nanti kondisi saudara nggak bisa fit ya. Jadi justru nggak bisa konsentrasi, justru apa yang dibaca malah hilang ya. Kayak ini aja udah ketik berjilid-jilid, ternyata kalau belum disip kan hilang semua ya. Jadi untuk itu justru pas ujian itu kondisi fisik itu harus pas jam 10 kalau bisa malah tidur ya. Sebelum tidur hanya ingat-ingat aja. Makanya kan sebelumnya ini udah dicicil dan nulis-nulis tiap apa ditulis di kertas kecil-kecil kemudian ke kamar mandi dibawa ini dibawa kan gitu kan ya. Jadi waktu ujian nanti tinggal mengingat-ingat jangan sampai SKS ya. Kemudian jangan lupa juga makanan yang bergizi karena pada saat kondisi ujian kita harus sehat ya. Jadi itu penting sehat itu. Jadi walaupun udah belajar dengan baik kalau pas sakit kan jadi nggak maksimal ya. Jadi kesehatan perlu dijaga, pola makan, pola hidup ya. Kemudian semua serahkan. Kalau kita udah berusaha, udah belajar, berarti kita yang akhirnya semua itu kita serahkan hasilnya kepada yang di atas ya. Oke, Amin. mungkin untuk lebih ininya siapa Pak Ustadz di sini biasanya yang mau memimpin doa? Pak Ustadznya siapa di kelas ini? Kan tiap kelas pasti ada Ustadznya ya. Ibu belum tahu nih Pak Ustadz di kelas ini Afaf siapa? Bu, Afaf, Afaf. Oh ya, mana? Hah? Silakan, Amin. nggak usah saling ini Halo, deh. halo. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan UTS nanti diberi kemudahan, pasti yang mendapatkan nilai A untuk semua Amin. kelas SS07. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Bu. Mohon izin Oke dokumentasi, ya. Bu. Jadi Ibu. kita udah ini pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu. nilainya bagus. Atau mungkin mau di ini gambarnya juga mau diambil lagi? Iya, Ibu mau saya dokumentasi dulu ya, Bu. Oh ya, silakan. Oke, boleh tolong on cam ya semuanya. On cam semua ya. Ya, oke. Baik, saya mulai dari slide 1
1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Ibu. Terima kasih banyak Ibu Oke, dan terima teman-teman kasih. semuanya. Selamat menyiapkan ujian ya. Semua mudah-mudahan nilainya bagus semua, nilainya berkah nanti ya. Nilai yang berkah itu kalau digunakan untuk nyari kerjaan nanti akan diterima kerja di mana aja ya. Amin. Makasih, Bu. Bisa Terima berprestasi kasih ya. banyak Ibu. Oke. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi